Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan alur pertolongan pertama. Ini merupakan sebuah basic yang harus kita miliki dengan baik, ya sesuai tahapan-tahapan atau alur yang tertuang di buku pedoman pertolongan pertama. Nah guys, bagi yang sudah pernah belajar mengenai alur pertolongan pertama, silakan nanti bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan yang baru belajar, simak dengan baik, perhatikan dengan baik, dan nanti jika masih bingung atau belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Oke guys, cukup? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Oke guys, kalau sudah cukup, kita langsung masuk ke lembar berikutnya. Nah, silakan disimak dulu guys di depan monitor kalian. Di sini Akang sudah membuat alur pertolongan pertama versi terarah. Silakan kalian simak dari penilaian keadaan sampai dengan pelaporan. Akan beri waktu kurang lebih 30 detik untuk membaca secara cepat ya guys. Dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Oke guys, kalau sudah disimak tadi dalam kurang lebih 30 detik, Akang di sini akan mencoba menjelaskan bagian per bagian ya, supaya kalian bisa memahami dengan baik. Namun sebelumnya Akang akan coba diperbesar dulu tampilannya ya, supaya enak lihatnya. Oke, cukup. Nah, kita langsung bahas. Yang pertama guys, kita dimulai dari penilaian keadaan. Nah, penilaian keadaan di sini selaku penolong ya mau nggak mau harus mengetahui kondisi gambaran keadaan secara umum, gitu ya. Karena ya supaya tahu, gitu. Nah, penilaian keadaan ya kita peroleh dari gambaran umum di sekeliling yang bisa kita pelajari dengan singkat, gitu ya guys. Kadang semakin sering kita ke lapangan, semakin banyak pengetahuan dan pemahaman kita mengenai tindakan pertolongan. Nah, di dalam penilaian keadaan di sini ada beberapa pertanyaan. Kurang lebih ada 3 ya guys. Yang pertama, bagaimana kondisi saat itu? Kemungkinan apa saja yang akan terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Kita sekarang ambil contoh kasus ketika ada yang pingsan di upacara bendera. Nah, bagaimana kondisi saat itu? Coba kita bayangkan bagaimana kondisinya. Semrawut kan? Ada yang main-main, ada yang nolongin, gitu kan ya. Pokoknya ada yang masing-masing ya bisa dibilang kondisinya nggak kondusif. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika si korbannya itu tidak dipindahkan. Yang pertama, bisa saja dia nanti luka, bisa saja nanti dia jadi tambah parah kondisinya, bisa saja nanti dia meninggal dunia, ya kan?
yang namanya juga kemungkinan apa saja akan terjadi, ya kita ya punya perkiraan-perkiraan tersendiri. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ketika terjadi yang pingsan di lapangan upacara, ya alangkah baiknya kita evakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan sebelum dibawa ke UKS, alangkah baiknya kita tangani dulu kasusnya. Jika memang kondisinya parah, ya mau nggak mau nanti kita bawa korban ke rumah sakit. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, itu tadi akan memberikan ilustrasi atau contoh mengenai penilaian keadaan. Berikutnya kita masuk ke penilaian dini. Ya, itu ada yang namanya kesan umum. Nah, kesan umum di sini dibagi menjadi dua ya guys. Ada kasus trauma dan kasus medis. Untuk kasus medis Akang belum bahas ya. Dan kita akan bahas mengenai kasus trauma. Kasus yang disebabkan oleh rudal paksa. Contohnya misalnya sesuatu yang terlihat oleh mata ya guys. Memar, bengkak, berdarah. Kemudian bagian tubuhnya berubah bentuk. Ya guys, kemudian apa ya? Patah tulang. Nah, contohnya seperti itu guys. Ketabrak. Ya kan? Jatuh dari ketinggian 2 meter misalkan atau 3 meter. Nah, itu guys yang termasuk kasus trauma. Sedangkan kasus medis, kasus yang tanpa ada riwayat rudal paksa. Jadi ya bisa dibilang nggak ada fisiknya gitu guys. Contohnya kayak sakit jantung, stroke gitu ya. Itu contohnya guys. Misalnya beser, muntah, pusing. Nah, itu guys contohnya. Tapi di sini saya tidak akan bahas mengenai kasus medis. Sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, saya akan membahas mengenai kasus trauma. Biasanya kita bisa menentukan itu kasus trauma atau medis dari apa coba? Dari mekanisme kejadian. Kita tahu misalkan dia ketabrak, oh ya udah, dia pasti mengalami kasus trauma. Itu contohnya. Oh, dia mengalami kasus medis, contohnya tiba-tiba mimisan. Nah, itu bagian dari apa ya, dibilang bukan ngarang gitu ya, nebaknya, tapi berdasarkan analisa dari mana? Dari mekanisme kejadian. Nah, setelah kita mengetahui kasus yang diderita oleh korban atau pasien mengalami kasus trauma, ya kan? Nah, kita pastikan dulu korbannya itu sadar atau nggak sadar, gitu ya guys. Nah, di sini kita selaku penolong diberikan apa bahasanya ya, tingkatan respon yang harus dikuasai oleh seorang penolong. Nah, itu guys, tingkatan responnya itu ada 4 dan ini tidak boleh diacak. Yang pertama itu awas, A-nya itu suara, S-nya nyeri, N-nya, T-nya itu tidak respon. Ya guys, itu tingkatan respon, tingkatan yang tidak boleh diacak ya. Jadi harus berurutan. Nah, di dalam penentuan tingkatan respon tersebut, ya kita harus mengetahui ini bukan kira-kira ya guys. Keputusan akhirnya atau kesimpulannya itu korbannya respon atau tidak. Nah, di sini kan saya bagi menjadi 2 alur ya. Yang pertama, nah ini tidak ada respon.
dan ini ada respon. Nah, kalau tidak ada respon, nah berarti nanti kita simpulkan korban tidak respon. Ya, ketika tidak respon, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memanggil ambulan. Ya, biasanya kalau kita memanggil ambulan di sekitar lingkungan sekolah kita, ya, atau radius paling terdekat dari lingkungan sekolah kita. Kalau kejadiannya ada di sekolah, gitu ya. Jadi nggak usah yang jauh-jauh, gitu. Kalau misalnya ada kejadian di sekolah, berarti kan yang paling dekat rumah sakit Muhammadiyah, gitu ya, kalau nggak salah. Kalau dari SMK 3. Nah, seperti itu guys. Setelah kita nanti meminta panggilkan ambulan, gitu ya, mau nggak mau kita itu harus melakukan tindakan kepada si korban atau si pasien dengan cara membuka jalan napas, ya guys. Caranya itu ada yang namanya tekan dahi, angkat dagu, ya. Teknik ini digunakan jika korban tidak mengalami cedera leher, kepala, dan tulang belakang. Satu lagi, ada jaw thrust maneuver. Itu digunakan jika korban mengalami patah leher, cedera kepala, sama patah tulang belakang. Selanjutnya, setelah kita buka jalan napas, kemudian kita cek kesumbatan mulut. Nah, kita cek kesumbatan mulut. Kenapa dikhawatirkan? Takutnya ada, ya bisa itu dibilang apa ya, mungkin bekas makanan atau cairan yang menyumbat, gitu kan. Jadi mau nggak mau harus dibersihkan dengan menggunakan sapuan jari. Nah, atau memang setelah kita cek di bagian mulut itu steril, tidak ada yang menyumbat, baik itu gigi yang patah dari makanan atau yang lain-lain, ya kita tidak perlu untuk menggunakan sapuan jari, atau kita hanya sebatas memastikan mulut bersih. Tapi kalau memang ada, ya mau nggak mau harus dibersihkan dengan sapuan jari. Nah, setelah itu kemudian kita cek napas guys. Cek napas dengan menggunakan LDR, ya. Lihat, dengar, dan rasakan. Dilihatnya itu tulang dada, kembang kempis. Kamu lihat, dengar, napas, LDR, rasakan hembusan napasnya ada atau enggak. Nah, jika napas tidak ada, oke, kita bahas rute yang sini dulu ya guys ya. Jika napas tidak ada, kita harus merangsang si korban dengan bantuan napas sebanyak 2 kali. Nah, setelah 2 kali napas cepat, baru kita cek nadi karotis, ya, selama 10 detik. Nah, jika nadi karotisnya di sini posisinya tidak ada, berarti kita lakukan yang namanya bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru. Nah, di sini saya ada keterangan guys untuk BHDRJP, tidak ada untuk Wira. Ya, ini bahasanya untuk pengetahuan saja. Dan setelah di BHDRJP kita cek napasnya. Kalau napasnya tidak ada, berarti kita beri bantuan napas cepat. Setelah itu kita cek respon guys, ya. Kita pakai tingkatan respon nyeri karena kita cek secara gerak cepat apakah dia bisa
merespon atau tidak. Kenapa kita respon nyeri? Ya karena bisa dilihat dari kondisi yang ada di wajah gitu kan. Jadi agak sedikit dibilang merintih kesakitan kalau memang dia mengalami nyeri gitu. Dan tinggikan tungkai. Setelah itu nanti kita lihat kesimpulannya apakah korbannya sadar atau tidak. Gitu ya guys. Sampai sini bisa dimengerti ya guys. Itu alur yang tadi dilihat responnya tidak ada ya. Sekarang kita bahas alur yang ada responnya. Nah ketika dicek respon ASNT, anggap respon awas tidak ada, respon suara ada. Apakah respon nyeri dan tidak respon? Perlu kita cek juga. Jawabannya tidak usah ya, cukup berarti nanti kita beri keterangan korban sadar respon suara. Setelah itu harus apa yang kita lakukan? Yang pertama di sini tenangkan penderita, kemudian kita perkenalkan diri dan izin ya. Yang ketiga, perintahkan tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut sebanyak 2 kali. Kemudian kita beri pertanyaan untuk menilai jalan nafas, apakah dia terengah-enggap atau bagaimana. Nanti kita bisa bantu dengan memberi oksigen. Setelah itu kita cek nadi radialis korban selama 15 detik ya. Setelah itu kita beri kesimpulan apakah korban sadar atau tidak. Nah di sini guys di bagian bawah, jika korbannya sudah sadar, kita geser ke kolom sebelah kiri. Kita bisa menanyakan langsung keluhannya yang diderita itu apa aja, di bagian mana gitu kan, karena untuk mempercepat tindakan pertolongan. Kalau korbannya belum sadar, nah gimana nih? Ya mau nggak mau kita lihat dari ciri-ciri fisik dan cari sendiri gitu kan. Artian, kalau misalnya dia jatuhnya ke sebelah kanan atau kiri, lihat dari pakaiannya, misalkan yang sebelah kiri bersih, sebelah kanan kotor, mungkin yang kotor itu bisa saja mengalami luka atau patah tulang. Seperti itu gambarannya. Berikutnya, setelah tadi korban menentukan kesimpulan, nah kita pasang collar neck ya guys. Setelah kita pasang collar neck, nah kita lakukan penanganan kasus sesuai yang diderita oleh si korban. Kemudian jika mengalami perdarahan, kita kendalikan perdarahan dengan menggunakan TET, tekan elevasi, tekan titik nadi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tanda vital, nadi, napas, suhu tubuh, warna kulit, kondisi kulit, dan sebagainya ya guys. Tensi juga itu termasuk pemeriksaan di tanda vital. Kemudian berikutnya kita melakukan pemeriksaan kompak atau riwayat penderita. Nah kompak itu singkatannya dari keluhan utama, obat terakhir yang dikonsumsi, makanan terakhir yang dikonsumsi, penyakit, alergi, dan kejadian. Kita biasanya bisa tahu kenapa dia korban atau pasien pingsan atau sakit dari pemeriksaan kompak guys ya. Setelah kompak dilakukan, kita lakukan pemeriksaan
fisik plus berkala, dan diakhiri dengan pelaporan. Nah, di sini guys, pemeriksaan fisik dan berkala itu apa saja sih? Yang pertama, kepala, tubuh, lengan kanan, kiri, serta tungkai. Nah, apa sih yang disebut berkala? Pemeriksaan ulang guys, ya. Kita ngecek lagi dari responnya, dari napasnya, dari nadinya, dari komunikasi, dari penanganan kasus, gitu kan, yang telah kita tangani, apakah nyaman ataukah tidak, apakah dia mengalami sesak atau tidak, gitu kan. Kalau memang kita ada oksigen, supaya kondisinya nyaman, kita pasang saja ya kepada si korban supaya lebih nyaman dan bikin dia secara secara mental ya merasa nyaman dan terlindungi gitu. Dan terakhir, pelaporan berarti nanti kita menulis di dalam sebuah catatan mengenai tindakan yang kita lakukan dari awal sampai dengan akhir. Jadi alangkah baiknya mengenai jam tindakan itu harus kita catat ya guys. Nah, ketika kita mulai tindakan itu dari menit keberapa atau jam keberapa, supaya kita nanti bisa memberikan laporannya valid ke tim UGD atau dokter yang menangani si korban tersebut. Oke guys, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ngisi pertanyaan di kolom komentar. Akan cukupkan demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.